muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan ini tentunya merupakan satu nikmat yang sangat besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah." Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah salat sepanjang malam. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bahwa salah satu tipu daya syaitan adalah mengajak manusia untuk melakukan sesuatu yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Ya, misalnya salat malam, itu salat yang utama. Bahkan dia merupakan salat yang paling utama setelah salat wajib. Tapi jangan sampai seseorang itu melakukan salat malam hingga akhir malam, kemudian dia tidur, lalu dia tidak salat subuh, atau dia tidak salat subuh secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 2 rakaat sebelum subuh saja itu sudah jauh lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi salat subuhnya. Apalagi kalau dilakukan secara berjamaah, yang ini merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang laki-laki. Karena itu hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan ibadah yang sangat agung ini. Kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan umat ini jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, bahwasanya umat ini dilipat gandakan kebaikan-kebaikan mereka. Umat ini ketika melakukan sebuah amalan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang di luar Islam seperti orang Yahudi dan orang Nasara itu sangat iri dengan keadaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum
kitabain kamathali rajulin ista'jara ujara. Perumpamaan kalian dengan dua ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasara, itu seperti seseorang yang mempekerjakan karyawan. Faqal man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirat. Lalu orang ini berkata, siapa yang ingin bekerja untukku mulai dari pagi sampai tengah hari, maka dia akan mendapatkan balasan atau upah 1 qirat. Fa'amilatil yahud, maka orang Yahudi bekerja di waktu tersebut. Tsumma qala man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asr ala qirat. Kemudian dia berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku mulai dari tengah hari sampai waktu asar, maka dia juga akan mendapatkan upah 1 qirat. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasara bekerja di waktu tersebut. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, man ya'malu li min al-asri ila an taghibal asy-syams ala qiratain. Siapa yang mau bekerja untukku mulai dari waktu asar sampai terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Kalau kita lihat waktu antara pagi sampai siang, ini waktu yang lama. Dari siang hingga waktu asar, ini juga waktu yang masih agak lama. Bekerja di waktu pagi sampai siang, siang sampai asar, balasannya 1 qirat. Kemudian ada yang bekerja dari waktu asar sampai terbenam matahari, waktu yang ringkas. Ternyata dia mendapatkan 2 qirat, 2 kebaikan, 2 pahala yang sangat besar. Siapa yang bekerja antara asar sampai maghrib ini, kata Nabi SAW, fa antum hum, kalianlah wahai umatku yang bekerja di waktu tersebut, yang beramal di waktu tersebut antara asar sampai maghrib dan mendapatkan 2 qirat. Faghadibatil yahudu wan nasara, maka orang Yahudi dan orang Nasara marah. Faqalu, lalu mereka berkata, ma lana aktsara amalan wa aqalla ata. Kenapa kami melakukan banyak amalan tapi sedikit balasannya? Tapi dikatakan bahwasanya hal naqastukum min haqqikum, apakah aku mengurangi hak kalian? Qalu la, kata mereka tidak. Ya memang tidak. Kenapa? Karena akadnya sudah seperti itu, perjanjiannya sudah seperti itu. Dari pagi sampai siang upahnya sekian, dari siang sampai sore upahnya sekian. Kalian setujui? Dari sore sampai waktu maghrib upahnya sekian, maka tidak ada yang dikurangi haknya. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fadzalika fadli utihi man asya. Demikianlah karuniaku yang aku akan berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki umur yang pendek. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70 sanah wa aqallu man yajuz.
Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang lewat dari umur tersebut. Ada yang lewat 70 tahun tapi sedikit. Kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun. Kalau umat-umat terdahulu, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, usia dakwah beliau saja 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian juga umat-umat yang lain. Dipanjangkan umur mereka. Umat ini tidak panjang. Jarang sekali ada yang sampai 100. Tapi bersamaan dengan umur yang ringkas, umur yang pendek ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala mereka. Yang tentunya pelipat gandaan ini ada faktor-faktornya. Ada sebab-sebabnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara faktor yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, dan ini faktor yang paling utama, ini sebab yang paling utama, adalah keikhlasan di dalam beramal. Keikhlasan di dalam beramal. Amalan apapun yang kita lakukan, apakah itu salat subuh yang kita sebutkan tadi keutamaannya, bahwasanya siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah salat sepanjang malam. Itu kalau dilakukan dengan ikhlas. Demikian juga ibadah yang lain. Puasa Syawal yang pernah kita lakukan di bulan Syawal kemarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah berpuasa selama setahun. Tapi itu kalau dilakukan dengan keikhlasan. Karena itu Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah." Kadang ada amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat. Dan kadang ada amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ada seorang yang lewat di sebuah jalan. Ternyata di jalan tersebut ada ranting yang menghalangi kaum muslimin. Maka orang ini berkata, "Wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim." Demi Allah, saya akan menyingkirkan ranting ini sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Dengan perbuatannya ini disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan ke dalam surga. Amalan yang ringan, amalan yang kecil, tapi menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena keikhlasan dari pelakunya. Demikian juga orang yang melakukan perjalanan, di tengah perjalanannya dia merasa kehausan. Tak kala dia haus, dia mendapati sebuah sumur, dia turun, kemudian mengambil air lalu minum. Begitu dia naik dari sumur tersebut, dia melihat ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah. Karena juga merasa haus. Ya. Maka orang ini mengatakan bahwasanya dia merasakan apa yang saya rasakan. Lalu dia turun,
memenuhi sepatunya dengan air, kemudian naik memberi minum kepada anjing tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan seorang laki-laki, dalam riwayat yang lain disebutkan seorang wanita yang suka melakukan perbuatan asusila. Tapi dengan perbuatannya ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang diberi minum bukan makhluk yang mulia, bukan binatang yang mulia, tapi binatang yang menjijikkan. Binatang yang apabila ada di rumah kita, maka akan berkurang pahala kita 1 qirat setiap hari. Anjing. Binatang yang apabila tidak ada di dalam rumah, malaikat rahmat tidak akan masuk. Itulah anjing. Diberi minum oleh orang ini, dengan perbuatannya tersebut dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia lakukan dengan keikhlasan. Apalagi kalau yang kita beri minum, yang kita beri makan adalah manusia, makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada 3 orang yang melakukan amalan yang sangat besar. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang menginfakkan hartanya. Tapi tak kalah nanti di hari kiamat, ketiganya ditanya tentang nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Ternyata yang satunya berjihad hanya karena ingin disebut sebagai pemberani. Yang satunya dia membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut sebagai qari. Yang satunya dia menginfakkan hartanya hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Maka ternyata 3 orang ini merupakan orang-orang yang pertama kali ditelungkupkan ke dalam neraka wal-iyadu billah. Amalan yang besar, amalan yang mulia, tapi karena mereka melakukannya dengan riya, ingin dilihat, pamer, sum'ah, ingin didengar, maka ini merupakan sebab sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah orang yang dilempar ke dalam neraka wal-iyadu billah. Karena itu ucapan Abdullah bin Mubarak tadi adalah ucapan yang sangat indah. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Kadang ada amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat. Tergantung hati kita. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Dan kadang ada amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kalah seorang melakukan ibadah, apapun ibadah tersebut, maka hendaknya dia dasari dengan keikhlasan. Dia tidak mengharapkan sanjungan, dia tidak mengharapkan pujian, atau dia memposisikan antara pujian dan sanjungan itu sama saja. Dan ini memang perkara yang berat. Karena umumnya manusia kalau dipuji, dia suka. Kalau dicela, dia tidak suka. Dan orang yang ikhlas, tak kala dia dipuji, dia tidak terpengaruh. Demikian juga ketika dia dicela, selama dia melakukan kebaikan, maka dia tidak terpengaruh. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah taktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Engkau menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Ini faktor yang pertama yang menyebabkan amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa agar seorang diikhlaskan di dalam beramal, dilindungi dari kesyirikan yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, dari faktor yang menyebabkan amalan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan waktu ketika seorang beramal.
kemuliaan waktu ketika seorang melakukan amalan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfak di hari Jumat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berinfak di hari Jumat jika dibandingkan dengan hari-hari yang lain itu seperti berinfak di bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Demikian juga hari-hari yang akan datang ini. Sekarang kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Setelah itu masuk bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari di mana amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama ini wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa jiwanya, membawa hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun. Itu baru bisa menyamai amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena itu seorang as-salaf pernah berkata bahwasanya kanu yu'azzimuna 13. Mereka para as-salaf senantiasa mendahulukan 3-10. Ada 3-10 yang mereka agungkan. Mereka betul-betul maksimalkan 3-10 ini. Yang pertama adalah al-ashral awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan ini sudah berlalu. Tinggal kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan kita di 10 hari terakhir Ramadan atau di bulan Ramadan secara umum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini sudah berlalu, tidak mungkin lagi kembali. Ramadan yang akan datang kalau kita bertemu itu bukan lagi Ramadan yang lalu. Umur kita akan semakin berkurang. Nah, ini yang pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian kata beliau wal ashral awal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah yang akan datang insyaallah. Dan kita berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan hari-hari ini. Sebab ini merupakan hari-hari yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan para ulama silang pendapat yang mana yang lebih utama, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ada juga di antara mereka yang berusaha untuk mengkompromikan. Sehingga mereka berkata bahwasanya kalau malamnya lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya, maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena di sana ada 10 Zulhijjah yang merupakan hari terbaik dalam setahun. Ala kulli hal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang lebih utama atau 10 hari terakhir yang lebih utama? Maka hendaknya ketika kita bertemu dengan hari tersebut, kita senantiasa memaksimalkannya dengan mengisinya dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan
yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah puasa. Bahkan itu merupakan amalan yang pahalanya tak terhingga. Demikian juga salat, membaca Al-Qur'an, berinfak dan amalan-amalan yang lainnya. Kita berusaha untuk memakmurkan hari-hari tersebut. Ini 10 hari yang kedua yang dimuliakan, yang diagungkan oleh mereka. Kemudian yang ketiga adalah wal ashral awal min Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram. Dan ini juga merupakan hari-hari yang akan datang setelah bulan Zulhijjah. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala seorang melakukan amalan-amalan di kondisi-kondisi tertentu, di waktu-waktu tertentu, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdoa antara adzan dan iqamah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdoa, beristighfar di sepertiga malam terakhir, yang kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak perlu kita pertanyakan bagaimana turunnya. Dan kita tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Yang jelas Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di 10 malam terakhir. Lalu Allah berfirman, di sepertiga malam terakhir. Ya. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan kasih. Siapa yang beristighfar kepadaku pasti aku akan mengampuninya. Waktu-waktu yang sangat mustajabah. Di waktu sahur, di waktu berbuka, ini hendaknya kita maksimalkan, sebab itu semua merupakan waktu yang sangat mustajabah. Ini faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan tempat di mana seorang itu melakukan ibadah. Karena itu, sekali salat di Masjid Nabawi itu jauh lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat yang lain. Sekali salat di Masjidil Haram atau di Tanah Haram itu jauh lebih baik daripada 100.000 kali salat di tempat yang lain. Kenapa? Karena kemuliaan tempat. Demikian juga orang yang senantiasa menjaga salat wajibnya di masjid. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya salat berjamaah di masjid. Karena memang salat berjamaah itu dilakukan di masjid. Ya. Terlepas ya hari-hari yang telah kita lalui di mana ada udzur, sehingga seorang diberi keringanan untuk sholat di rumahnya. Ya. Tapi ketika tidak ada udzur, maka seorang muslim laki-laki itu diwajibkan sholat di masjid secara berjamaah. Bagaimana pahalanya? Kata Nabi SAW, 25 kali lipat. Dalam satu riwayat 27 kali lipat jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Itu artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang salat sendirian sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan orang yang senantiasa melakukan salat berjamaah. Orang yang melakukan salat berjamaah sudah berada pada derajat yang sangat tinggi, sementara orang yang salat sendirian itu masih di bawah. Walaupun salatnya sah. Tapi ini kita berbicara tentang derajat, tentang kemuliaan, tentang pelipat gandaan pahala. Ya. Karena itu seorang muslim dan muslimah hendaknya dia senantiasa memahami perkara ini. Bahwasanya di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha.
tempat yang paling dicintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika seorang beramal di tempat yang dimuliakan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang merupakan faktor dari pelipat gandaan pahala adalah kemuliaan orang yang beramal. Kemuliaan orang yang beramal. Karena itu umat ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat ini tak kalah melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ada amalan yang tak terhingga. Membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa lam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamum harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas atau dilipat gandakan menjadi 10. Dan aku, kata Nabi SAW, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Alif lam mim sudah 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Surah Al-Fatihah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, itu terdiri dari 113 huruf. Surah Al-Fatihah yang kita baca di setiap salat kita, yang merupakan salah satu rukun salat, ternyata hurufnya terdiri dari 113. Kebaikan yang sangat banyak bagi orang yang senantiasa membacanya. Apalagi surah Al-Baqarah, surah-surah yang lainnya. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar, yang hendaknya kita jaga. Jangan hanya kita senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu, kita juga sudah menutup mushaf kita. Nanti bulan Ramadan yang akan datang baru kita buka kembali. Tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang menerima amalan kita di bulan Ramadan, itu juga yang menerima amalan kita di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, dan bulan-bulan setelahnya. Yang kita sembah di bulan Ramadan, itu juga yang kita sembah di bulan-bulan setelahnya. Sampai kita meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Tidak ada kata istirahat, apalagi berhenti di dalam beribadah. Bahkan seorang hendaknya senantiasa berlomba-lomba. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada kata berhenti atau istirahat, tapi selalu diperintah untuk berlomba-lomba. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha as-samaa wal ardh. Wasari'u ila rabbikum, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Dan berlomba-lombalah kalian, bersegera kalian, jangan berleha-leha apalagi berpangku tangan, tidak. Diperintah untuk berlomba, diperintah untuk bersegera menuju ampunan Rabb kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fafirru ila Allah, semuanya perintah untuk bersegera. Perintah untuk bersegera, segera cari waktu yang dimuliakan, segera cari tempat yang dimuliakan, dan senantiasa memperbaiki niat kita di dalam beramal. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa berbangga dan merasa berbahagia
menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna fil akhirah." Kami merupakan umat terakhir di dunia ini, tapi kami merupakan umat yang pertama nanti di negeri akhirat. Kenapa? Karena kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kehususan-kehususan. Demikian juga umat beliau memiliki kehususan-kehususan jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka sekali lagi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum tufuna sab'ina ummah, antum khairuha wa afdaluha indallah." Kalian menyempurnakan 70 umat. Kalian yang paling baiknya dan paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 amalan tadi, yaitu kemuliaan tempat. Atau yang pertama adalah kemuliaan waktu ketika seorang beramal. Kemuliaan tempat di mana seorang itu beramal. Kemuliaan orang yang beramal. Itu semuanya kembali kepada yang pertama, yaitu keikhlasan di dalam beramal. Maka walaupun seorang beramal di tempat yang mulia, walaupun seorang beramal di waktu yang mulia, walaupun orang yang melakukannya itu adalah orang yang mulia, umat ini, umat Rasulullah SAW, tapi tak kala dia dasari dengan riya, dengan sum'ah, tidak didasari amalannya dengan ikhlas, maka amalannya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengingatkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami hadapi amalan mereka yang banyak, kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak ikhlas di dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas di dalam berucap dan beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melipat gandakan pahala kita di sisinya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.